Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang tidak henti kita dapatkan, dan nikmat iman dan Islam, sehingga kita mau meluangkan waktu kita pagi ini dan mampu untuk menyiapkan kekuatan kita untuk mendapatkan ilmu pagi ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian surat kita bersama Ustadz Ilham. Tidak salah, hari ini kita membahas tentang surat Al-Kahfi. Mohon maaf, Ustadz Ilham sudah hadir ya? Tes. Ya, terima kasih Ustadz Ilham. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktu barangkali Ustadz, karena terus terang kalau di Ustadz Ilham ini jamaah banyak yang ingin bertanya, karena memang terus terang banyak ilmu-ilmu baru yang kita juga butuh pencerahan dan butuh penjelasan lebih lanjut. Jadi barangkali nanti di sesi pertanyaan mungkin mohon Ustadz Ilham lebih banyak waktunya. Terima kasih Ustadz. Silahkan waktu dan tempat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah juga terdapat bertemu kembali, dan pada subuh hari ini kita akan mengkaji surah yang ke-18, yaitu surah Al-Kahfi. Semoga kiranya dengan mengkaji surah ini kita selalu dalam bimbingan Allah, sehingga saat kita menutup mata mengakhiri hidup ini, kita berada dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita langsung saja melihat poin pertama, yaitu arti dan makna. Arti Al-Kahfi, kahf, kef, artinya gua. Gua ya, jadi bukan gua bahasa Betawi, lulu gua, bukannya gua ya. Gua seperti kita maklumi, suatu tempat berlobang di gunung yang bisa menampung dan orang masuk ke sana untuk istirahat bisa. Seperti Gua Sur, Gua Hiro. Itulah maksud dengan gua, tapi lebih tepatnya yang dimaksud adalah penghuni gua atau Ashabul Kahfi. Jadi sekali lagi, arti Al-Kahfi adalah gua. Jadi Ashabul Kahfi, penghuni gua yang terkenal dengan tidur yang lama di dalam gua. Mereka tertidur selama lebih kurang 300 tahun. Nah, untuk arti, mari kita lihat dulu ayat 9. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Silakan terjemahan ayat 9. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan mempunyai ar-raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ya, memang benar. Ashabul Kahfi merupakan bukti kekuasaan Allah yang sangat menakjubkan.
Nah, jadi intinya adalah di sini ada kata-kata ashabul kahfi. Kahfi artinya gua. Ashab artinya penghuni gua yang telah terkenal ceritanya. Ashabul kahfi, penghuni gua ini demikian terkenal seperti dikatakan tadi karena tidurnya yang lama. Tidur mereka ini dikatakan di ayat 25. Walabisu fi kahfihim Sarasami'atin sinina wazdadu tis'a. Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Nah, kenapa dikatakan 300 tahun, tapi ditambah 9? Itu maksudnya 300 tahun kalau kalendernya kalender Masehi, kalender Syamsiah. Kalau berdasarkan perhitungan matahari, maka mereka tinggal itu 300 tahun. Tapi kalau kalendernya Komariah berdasarkan sistem bulan, maka untuk konversi itu tambah 9 tahun lagi. Dengan arti kata itu selisih yang namanya kalender berdasarkan versi matahari dengan versi bulan atau antara Masehi dengan Hijriah itu setiap 100 tahun itu selisih 3 tahun. Jadi kalau 300 tahun selisih 9 tahun. Itu juga memberi isyarat kalender itu boleh pakai sistem matahari, boleh pakai sistem bulan. Karena Allah mengkonfirmasi berita mereka tinggal dalam gua pakai perhitungan matahari 300 tahun, pakai perhitungan bulan tambah lagi 9 tahun. Oleh karena itu, dalam membuat kalender tidak ada masalah. Apakah pakai sistem matahari, apakah sistem bulan, karena dua-duanya Allah gunakan, Allah berikan kepada kita untuk kita dapat menghitung jalannya hari, menghitung jalannya perjalanan waktu. Sekian tentang arti kahfi. Sekarang kita lihat maknanya. Makna di balik ashabul kahfi atau kahfi ini adalah menyadarkan manusia. Menyadarkan manusia tentang tidur yang dilakukannya setiap malam. Jadi kahfi itu intinya cerita tidur. Tidur 300 tahun. Nah, itu menyadarkan manusia tentang makna tidurnya. Berarti tidur itu nggak main-main. Sampai perlu ada satu surat yang menceritakan tentang orang yang tertidur. Oleh karena itu makna di baliknya adalah mari kita perhatikan tidur yang kita lakukan selama ini. Karena sebagaimana ashabul kahfi itu adalah suatu keajaiban, maka tidur manusia juga itu suatu keajaiban. Allah ingatkan bahwa tidur itu sama dengan mati. Dan faktanya ashabul kahfi dikira sudah mati. Jadi, ratusan tahun gak ada yang mengira mereka itu pulang lagi. Itu ashabul kahfi punya keluarga ditinggalkan, punya anak, anaknya sudah punya cucu. Nah, itu karena 300 tahun, katakanlah generasi ketika itu 100 tahun. Itu sudah dari anak ke cucu ke cicit. Jadi mereka sudah mengira bahwa orang yang melarikan diri ashabul kahfi itu sudah mati. Tapi akhirnya mereka hidup lagi. Bangun dari tidur sama dengan hidup. Oleh karena itu makna di balik ashabul kahfi adalah menyadarkan manusia untuk memperhatikan tidur yang dilakukannya setiap malam. Karena tidur adalah saudara kematian. Kita beralih dulu ke ayat yang menunjukkan itu. Kita lihat surat 39 ayat 42. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya
dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Berpikir. Cobalah pikirkan tanda Allah di waktu kita tidur. Di waktu kita tidur kita tidak sadar. Kenapa? Jiwa kita dipegang Allah. Sama dengan orang mati. Bedanya orang mati nggak kembali lagi jiwanya. Tapi orang yang tidur kembali lagi jiwanya saat dia bangun. Itulah sebabnya ketika kita tidur, kita berdoa. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku tidur. Seakan mengingatkan diri kita. Boleh jadi kita menutup mata waktu tidur adalah menutup mata yang akan terbangun saat di akhirat. Dengan arti kata bahwa mungkin saja kita tidur, itu kita tidak akan bangun-bangun lagi. Kita akan meninggalkan dunia ini. Dan kalau ternyata kita masih tersadar seperti subuh pagi ini kita masih bangun, maka kita pun berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ba'amatana. Alhamdulillah aku masih dihidupkan oleh Allah. Masih bangun setelah tadinya aku tertidur dan mati. Dan aku sadar bahwa kepadanya lah akan kembali. Jadi sekali lagi, makna di balik Ashabul Kahfi atau surah Al-Kahfi Allah menyadarkan manusia untuk memperhatikan dengan baik tidur yang dilakukannya sepanjang malam, sepanjang hari-hari yang dilaluinya. Dia pernah tidur, sadarlah bahwa itu adalah saudara dari kematian. Itulah dia arti dan makna di balik Al-Kahfi yang artinya gua, tapi makna di baliknya menyadarkan manusia tentang tidur yang kita lakukan pada malam hari. Kita berangkat ke poin nomor 2, hubungan. Bila surah yang lalu, Al-Isra menjelaskan tentang perjalanan manusia menuju Allah. Seperti Isra Mi'raj Rasulullah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langsung Mi'raj menuju Hadrat Allah Sidratul Muntaha. Nah, itu sudah kita jelaskan intinya perjalanan hidup manusia menuju Allah. Maka surah Al-Kahfi mengingatkan terminal saat meninggalkan dunia, yaitu kahfi. Jadi kalau Nabi, dia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nah itulah terminalnya sebelum menuju ke langit. Itu perjalanan horizontal, maka kita diingatkan tentang destinasi kita yang menjadi destinasi kita untuk ke perjalanan berikutnya yang namanya kahfi atau gua atau tempat tidur kita. Jadi kahfi itu gua, tempat tidur Ashabul Kahfi. Maka kita di kahfi yang kita miliki adalah tempat tidur kita yang kita tidur setiap malam. Itu bagikan gua kita. Tidur kita di sana. Tidak tahu kita apakah masih bangun atau tidak. Dengan perkataan lain, bila judul yang lalu menjelaskan perjalanan manusia menuju Allah, maka Al-Kahfi mengingatkan agar kita berhenti sejenak merenungkan makna gua atau kahfi yang kita diami setiap malam. Itu kita tempat tidur itu, bagaikan kahfi kita. Kita nggak tahu bisa bangun apa enggak. Ashabul Kahfi bangun, walaupun 300 tahun. Nah, kita tidak tahu masih bangun atau tidak esok hari. Tapi setiap malam kita berada di kahfi kita. Dan kita tidak tahu kapan itu akan berhenti. Tidak lagi kita bisa bangun. Itulah dia hubungan judul yang lalu dengan judul sekarang. Judul sekarang mengingatkan agar kita berfokus kepada destinasi saat kita meninggalkan dunia ini. Yaitu tempat tidur kita. Tidur kita. Perhatikan dengan baik makna di balik tidur. Oleh karena itu, sampailah kita pada bagian ketiga, pesan-pesan di balik kahfi. Dengan perkataan lain, pesan-pesan di balik tidur yang kita lakukan di malam hari. Apa pesan-pesannya?
Melalui surah Al-Kahfi ini, kita diingatkan setidaknya 3 pesan penting tentang menghayati makna kita di tempat tidur. Pertama, berdoalah. Jadi kalau kita mau tidur berdoa, Rasulullah ajarkan doa. Rasulullah melakukan prosesi sebelum tidur. Rasulullah membaca surah Al-Ikhlas, membaca surah Al-Falaq, membaca surah An-Nas. Nah, Rasulullah menganjurkan kita membaca 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Tapi intinya adalah berdoalah. Jadi berdoalah sebelum tidur. Dan doa Ashabul Kahfi itulah yang kita lakukan ketika membuka pengajian. Jadi kalau saya berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu saya ambil dari doa Ashabul Kahfi yang tertera di ayat 10. Mari kita lihat terjemahannya. Ya, 10. Ingatlah ketika para pemuda itu. Ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan agama, dalam urusan kami ini. Nah, mereka berkata ini langsung tertidur. Lanjut. Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Itu artinya mereka tertidur. Oleh karena itu pesan pentingnya tidur itu karena suatu hal yang sangat penting, jangan sembarangan. Berdoalah sebelum tidur. Lakukan prosesi religius sebelum kita tidur. Setidaknya doa Bismikallahumma ahya wa amut. Bila ada prosesi yang lain, itu bagus. Rasulullah menganjurkan seperti saya katakan tadi, 2 ayat di akhir Al-Baqarah intinya itu mohon ampun, mohon rahmat. Seperti yang dikatakan oleh Ashabul Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah. Kalau 2 ayat terakhir Al-Baqarah, waghfir lana warhamna, ada kata warhamna. Tapi intinya sekali lagi, jadi lakukan doa sebelum tidur. Berdoalah sebelum tidur. Ashabul Kahfi berdoa sebelum mereka ditidurkan. Maka ketika kita tidur, sebelum kita tidur, ketika kita di peraduan, di tempat tidur, berdoalah. Dan doa itu intinya yang paling penting. Mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni kami. Setidaknya itu. Dan ingatlah bahwa kita berdoa tadi yang diajarkan Nabi, itu mengandung pengertian bahwa kita yakin bahwa kita akan meninggalkan dunia ini, dan kalau kita bangun, kita bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk hidup. Itulah dia pesan pertama, berdoa. Berdoa sebelum tidur. Mohon ampun kepada Allah. Pesan kedua, ketika kita di tempat tidur kita setelah berdoa tadi, bersihkan pikiran atau batin dari hal-hal yang buruk. Nah, kita berdoa, itu maksudnya supaya bersih dari pikiran kita, sanubari kita hal yang buruk. Jadi jangan ketika tidur, rencana kita itu besok kalau bangun ku tampar dia aja gitu. Jadi jangan ketika tidur kita menyimpan rencana jahat. Jangan. Bahkan rencana baik pun jangan katakan pasti besok. Kata pasti pun tidak boleh. Karena tidak ada dapat memastikan kita masih hidup atau tidak. Nah, pada surah Al-Kahfi itu Rasulullah ditegur, jangan bilang kau besok melakukan itu, hai Muhammad. Siapa yang memastikan kau masih hidup besok? Nah, itu diingatkan Allah melalui ayat 23. Al-Kahfi 23. Dan jangan sekali-sekali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi. Enggak boleh. Besoklah aku kerjakan. Tunggu dulu. Memang masih yakin hidup besok? Jadi kalau katakan besok, iringi begini. Lanjut. Kecuali dengan menyebut 24. Allah. Nah, itu dia. Terus.
Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Ya, besok lah, jangan begitu. Kita telepon malam-malam, gimana itu? Besok ya, jangan begitu. Insya Allah. Karena besok itu tidak tahu, itu suatu rahasia. Betapa banyak orang berjanji di malam hari, tapi ternyata hilang di pagi hari. Karena orangnya memang sudah tiada lagi. Oleh karena itu, jangan katakan besok, apalagi 3 hari lagi. Melainkan ini dengan insya Allah. Jika Allah menghendaki, aku bangun esok hari. Sedangkan yang baik saja, kita nggak boleh pastikan. Apalagi memastikan hal yang buruk atau merencanakan yang buruk. Jangan ketika kita tidur, ada pikiran-pikiran buruk. Seperti rencana-rencana buruk yang digambarkan di surat 68. Pada surat 68, disebutkan contoh orang yang tidur, tapi niatnya jahat. Pada surat 68, itu dikatakan di ayat 17. Sesungguhnya kami telah menguji mereka musyrik Mekah, bagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari. Itu salah, karena seakan mengira mereka masih hidup. Terusnya. Dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Terus. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Nah, syukurlah cuma kebunnya yang hancur, bukan merekanya yang hancur. Terusnya. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Terbakar kebunnya. Terusnya. Lalu mereka memanggil di pagi hari. Terusnya. Pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya. Mereka nggak tahu kebunnya sudah hilang. Terusnya. Maka pergilah mereka saling berbisik-bisik. Ya. Pada hari ini janganlah ada seorang miskin pun masuk ke dalam kebunmu. Iya, terusnya. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Iya, titik. Jadi mereka mampu menolong, tapi mereka tidak menolong, itu penyesalan. Terusnya. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat. Ya, kita merencanakan hal yang buruk. Ternyata rencana kita tadi tak terjadi. Kita bahkan hancur. Terusnya. Bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya. Iya. Terus. Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu. Iya, terusnya. Mereka mengucapkan maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Terusnya. Lalu sebagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya celah-mencela. Nah, supaya jangan ada penyesalan celah-mencela, makanya jangan ada niat jahat ketika kita dalam posisi mau tidur. Mengatakan pasti saja nggak boleh, apalagi merencanakan hal yang jahat. Yang dianjurkan itu rencanakan yang baik. Seandainya ya Allah, besok aku masih hidup, kau beri kesempatan aku masih hidup, maka ya Allah, berilah kepadaku kemudahan untuk membantu orang lain. Itu dia. Jadi kalau orang mau meninggal, itu yang dikatakannya, berilah waktu ya Allah sedikit lagi, aku mau sedekah. Itu. Oleh karena itu maunya niat malam hari bukan bagaimana menghalangi orang, tapi bagaimana membantu orang. Itulah makanya dipopulerkan sedekah subuh. Jadi pas bangun yang pertama dilakukan sedekah. Karena itulah yang merupakan penyesalan orang-orang yang mau meninggal. Seperti dikatakan di surat 63. 63 ayat 9. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang
Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Terus. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku akan dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Nah, itulah penyesalan orang-orang yang ketika tidurnya, ketika mau mati, dia katakan berilah waktu sedikit lagi. Nah, itu fenomena itu juga berlaku di malam hari. Jangan ada niat jahat kepada orang lain. Yang ada, yang harusnya disimpan, niat baik. Dan kalau itu niat baik kita, Allah kabulkan karena kita masih bangun esok hari, masih hidup hari ini. Lakukan hal yang terbaik. Syukuri apa yang ada. Hidup ini anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Itu syukur pasti demasif ya. Tapi itu sejalan bahwa kalau ada kesempatan kita hidup, lakukan yang terbaik. Karena ketika kita tidur, kita tidak tahu apakah kita masih bangun lagi esok harinya. Fenomena tentang penghuni, fenomena tentang pemilik kebun disebutkan juga di surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi menceritakan tentang pemilik kebun yang pongah. Pada surat 18 dikatakan di ayat 32. Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan. 2 orang laki-laki, kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir 2 buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Terus. Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun, dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu. Terus. Dan dia mempunyai kekayaan besar, maka ia berkata kepada kawannya yang mukmin ketika ia bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikut-pengikutku lebih kuat. Satu lagi. Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Nah, dia salah. Dia kira tetap langgeng. Tapi kehancuran bisa terjadi tanpa disadari. Seperti malam yang tidak dapat diprediksi kegelapannya. Begitulah tentang apa yang kita miliki. Tidak dapat kita prediksi tentang keberadaannya. Lompat saja langsung ke ayat 41. Dan atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi. Terus. Dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu ia membulak-balikkan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang ia telah belanjakan itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya. Dan dia berkata, aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Nah, setelah hilang baru menyesal. Oleh karena itu kenapa semasih ada tidak gunakan dengan baik? Ayat 46-nya langsung. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi harta dan anak adalah perhiasan dunia. Harta yang kita miliki, yang kita rasa kita miliki, nah itu yang pada realnya yang kita miliki itu adalah apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita belanjakan. Apa yang kita simpan bukan milik kita. Dia adalah milik orang yang ada di belakang kita, milik ahli waris kita. Milik kita yang sebenarnya adalah apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita gunakan untuk jalan Allah, yang kita infakkan dalam jalan kebenaran, itulah yang lestari. Itulah dia pesan yang kedua. Pesan yang kedua, jangan simpan rencana jahat. Jangan pastikan masih bisa hidup besok. Jadi, jangan pastikan hidup besok. Kalau kita mengalami berjanji sesuatu, katakan insya Allah. Tapi jangan simpan rencana jahat, pikiran-pikiran buruk di waktu kita berada di kahfi kita, di tempat tidur kita. Yang terakhir, yang ketiga, ingatlah
adanya kebangkitan setelah kematian. Itu pasti. Seperti bangunnya kita dari tidur. Jadi kita tidur dan kita bangun. Tadi tidur perlambang kematian. Kita bangun, itu pertanda adanya kebangkitan. Oleh karena itu, kita berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ada kebangkitan. Ada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak percaya adanya kebangkitan. Lanjutkan surat Kahfi yang tadi kita potong di ayat 35, baca 36-nya. Wa ma azunnu as-sa'ata qa'imah. Itu dia. Al-Kahfi ayat 36. Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Nah, tapi pernyataan pertamanya nggak yakin aku kiamat itu ada. Kawannya mengingatkan. Lanjut. Dan kawannya yang mukmin berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna. Hai kawan, dulu kamu telah pernah mengalami kehidupan, yaitu kehidupan di alam rahim. Kamu hanya sperma yang diteteskan dan akhirnya menjadi makhluk dalam rahim. Kamu telah mengalami kehidupan rahim yang berbeda dengan kehidupan dunia. Rahim itu, kitanya seorang diri dalam rahim. Nah, itu pernah kita alami. Nggak ada orang langsung lahir begitu aja. Dia pernah mengalami prosesi rahim. Kamu pernah tinggalkan alam rahim untuk berada di alam dunia. Lalu kenapa kau ingkari bahwa setelah alam dunia kau tinggalkan? Ada alam lain yang menanti. Bukankah alam rahim adalah suatu alam yang berbeda dengan dunia ini? Kita pernah mengalaminya meskipun tidak ingat. Tapi kita meninggalkan alam rahim itu untuk berada di alam yang akan mengakhiri, meninggalkan alam dunia ini untuk berada di alam lain. Oleh karena itu, saat kita bangun, itu sebenarnya menambahkan keyakinan kita bahwa kebangkitan itu pasti, seperti pastinya kita bangun di pagi hari. Itulah 3 pesan penting dari Al-Kahfi, yaitu destinasi saat kita akan melanjutkan perjalanan ke akhirat. Destinasi itu tempatnya adalah tempat tidur kita. Dilambangkan dengan kahfi, tempat orang-orang tertidur ratusan tahun yang dikira sudah mati. Melalui ayat ini, surat Al-Kahfi, dari ayat-ayat yang ada, setidaknya kita diingatkan 3 pesan penting tentang sikap yang seharusnya kita perhatikan waktu kita tidur. Yang pertama, tidur itu suatu anugerah, suatu rahmat Allah. Oleh karena itu berdoalah sebelum kita tidur. Berdoalah di tempat tidur kita. Berdoalah dengan doa yang baik. Doa rahmat, mohon rahmat kepada Allah. Doa ampunan, mohon ampunan kepada Allah. Yang kedua, tidur itu sebelum tidur, bersihkan pikiran kita dari niat-niat jahat. Dan sebelum tidur, jangan katakan kata-kata pasti besok atau rencana-rencana yang tidak diringi kata-kata insya Allah. Ingat bahwa tidur itu milik Allah. Nah, kita bisa kembali untuk bangun. Itu kehendak Allah. Allah bisa saja mengambil jiwa kita dan tak kembali lagi. Kita katakan kita meninggal dunia. Nah, tapi kalau masih kembali, kita katakan kita tidur. Oleh karena itu, sebelum tidur, setelah kita tidak pasti akan bangun lagi, jangan pernah simpan pikiran-pikiran jahat di dalam sanubari. Yang ketiga, kalau kita bangun esok hari, itu untuk mengingatkan kita sebagaimana kita bisa bangun dari tidur kita. Maka adalah hal yang biasa bagi Allah untuk membangunkan kita saat kita tertidur di tempat tidur kita atau dari kematian kita. Seperti yang diingatkan di surah Yasin sebagai penutup ayat-ayat ini, mari kita baca surat Yasin.
Pada surat Yasin ayat 51 dan 52 dikatakan begini. Ayat 32. 51. Jadi suratnya surat Yasin surat 36 ayat 51 dan 52. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Terus. Mereka berkata, aduhai celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah rasul-rasulnya. Di tempat tidur kita, itulah bagaikan kuburan kita, kahfi kita. Oleh karena itu, ketika kita bangun, itu untuk mengingatkan sebagaimana pastinya kita bangun dari tidur. Begitulah pastinya kita bangun dari kematian kita, atau kita akan pasti berbangkit di akhirat nanti. Demikian 3 pesan penting dari Al-Kahfi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita sehingga tidak salah bersikap dalam menjalani kehidupan ini dan dapat bersikap yang baik sebelum kita menutup aktivitas kita dengan tidur di malam hari. Demikian. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ilham atas pencerahannya tentang surat Al-Kahfi ini. Barangkali Bapak Ibu ada punya pertanyaan, karena ini hal yang cukup penting kalau menurut saya dalam kehidupan sehari-hari kita, karena kita perlu sekali tidur. Kalau dari sisi kesehatan, tentunya tidur ini buat saya di pengalaman sehari-hari saya tuh, kebetulan karena berprofesi sebagai dokter, tidur malam hari ini adalah benar-benar begitu itu terjaga dengan baik, insya Allah kesehatan kita sampai usia senja pun akan terjaga dengan baik dan kualitas hidup kita akan baik. Baik, Ibu, Bapak, silahkan bila ada pertanyaan. Baik, bertanya Ustadz. Ya, baik Bu Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Bahwa tidur itu ternyata memang kita kalau tidur kan seperti berada di alam lain gitu ya, kita di mana gitu. Iya. Nah, kemudian bagaimana kaitannya kalau kita mimpi? Nah, dalam tidur sering ada mimpi. Ada yang mengatakan mimpi itu semacam pesan atau tanda dari Allah, ataukah itu ada yang mengatakan juga bunga-bunga tidur itu bagaimana Pak Ustadz? Tolong dijelaskan. Apa benar ada pesan-pesan Allah dari dalam mimpi itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada intinya, apa yang kita lihat di waktu tidur, kita sebut dengan kata lain mimpi, itu pesan. Itu pesan. Masalahnya adalah ada yang mendapat menerjemahkan pesan itu dengan baik, ada yang tidak. Kita lihat ilustrasinya di surat Yusuf waktu bicara mimpi dulu. Pada surat Yusuf ayat 43 raja begini mengatakan. 12:43. Surat 12 ayat 43. Raja berkata kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, dan 7 bulir lainnya yang kering. Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku, itu jika kamu dapat menakbirkan mimpi. Nah, sebagai raja, dia mimpi itu ada pesan Allah. Kau raja, perhatikan ini pesanku. Ada 7 ekor sapi yang gemuk. Ada 7 ekor sapi yang kurus. Ada bulir gandum. Itu. Jadi raja mendapat pesan melalui mimpi itu. Dia tanya, apa kata mereka?
44. Dan menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang bercampur aduk dan kami sekali-kali tidak tahu mentakbirkan mimpi itu. Itu bunga tidur aja itu, gak ada artinya. Itu kan mereka nggak tahu. Jadi setiap apa yang kita lihat dalam mimpi, dalam cerita itu ada berisi pesan. Masalahnya ada yang dapat mentakbirkannya, ada tidak. Itulah makanya Nabi beri arahan begini. Nanti kalau kalian mimpi, kata Nabi, kalau kalian rasa mimpi itu mengarah kepada yang baik, alhamdulillah, ucapkan. Tapi kalau mengarah kepada yang buruk, menjadi pikiran, itu ludahkan. Ludahkan itu. Untuk mengatakan itu enggak gitu. Ludahkan. Ludahkan ke kiri. Saya sering katakan dulu, lihat-lihat Bu, di kiri itu ada apa enggak orang. Hanya pakai diludahkan dia itu ya, jadi bisa marah jadinya. Tapi intinya adalah jangan pikirkan. Pesan itu, pesan yang buruk itu bisa jadi dicampuri oleh setan. Pesan dari Allah saat kita mimpi itu mengarah kepada baik. Tapi kadang-kadang kita melihat fenomena yang menakutkan, langsung kita ketakutan. Nah, itu untuk antisipasinya ludahkan. Ludah itu satu terapi supaya kita nggak jadi pikirkan lagi. Bisa andainya tadi mimpi tadi berupa benda dan dia itu mengkristal seperti ludah, maka ludah itu kita buang untuk mengatakan kita nggak pikirin lagi, ya kira-kira gitu. Oleh karena itu sekali lagi, mimpi itu ada maknanya, ada pesan dari Allah, dan pesannya itu mengarahkan kepada yang baik. Kalau kita tidak dapat menerjemahkannya, bahkan menerjemahkan yang buruk, maka saran Nabi ludahkan, artinya jangan pikirkan lagi. Dan kita juga kalau ada orang membawa mimpi itu ke arah yang buruk, jangan ditakut-takutin, arahkan kepada yang baik. Demikian, Bu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sama. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Didik. Pak Didik silahkan untuk ini pertanyaannya Pak. Baik, Assalamualaikum Pak Ilham. Saya Pak Didik. Sebenarnya di chat room itu ada dua pertanyaan, satu dari saya dan satu dari Ibu Rita. Jadi mohon nanti juga bisa dibahas. Yang pertama dari saya, kan sering kita itu diminta, malah kadang-kadang kok setengahnya diharuskan ya, untuk membaca surat Al-Kahfi ini pada hari Jumat. Itu sebetulnya dasarnya gimana sih Pak Ustadz? Gitu, ya. Kemudian juga sebenarnya saya ada pertanyaan yang kedua, tapi nanti aja dah. Ya, kalau misalnya. Silakan Pak Ustadz. Satu dulu ya. Baik. Ya. Itu tentang kita membaca kahfi di hari Jumat atau malamnya. Jadi kalau malam Jumat itu terhitung dari tadi malam. Jadi Kamis sore itu sudah masuk area Jumat. Jadi Kamis maghrib itu sudah masuk malam Jumat. Sekarang masuk hari Jumat. Nanti selesai sampai maghrib lagi. Itu kita dianjurkan Rasulullah membaca surat kahfi. Nah, itu jadi setiap Jumat sekali Rasulullah katakan karena cahaya kahfi akan menaungi. Jadi kahfi itu mempunyai energi cahaya namanya. Yang kalau kita baca kahfi itu cukup untuk menaungi kita selama satu Jumat. Kalau kita kaitkan dengan kajian kita, cahaya itu kira-kira pesan tadi lah. Kalau kita baca kahfi, kita renungkan, kita diingatkan. Ingat ya, kalau tidur itu baca doa, kayak gitu. Jadi kahfi itu mengandung, kita kan ambil 3 aja. Tapi sebenarnya setiap air kahfi itu mengandung muatan pesan. Itu cukup untuk seminggu. Kalau kita hayati, kita seminggu itu akan dalam keadaan baik. Dan Jumat dipilih Nabi, karena Jumat itu adalah identik dengan hari yang baik untuk kita meninggalkan dunia ini. Kira-kira gitu. Ya, jadi baik, intinya adalah, ya saya baik. Itu di chatroom juga ada pertanyaan dari Ibu Rita. Di chatroom ada pertanyaan dari Ibu Rita Zahara. Pertanyaan ini Ustaz, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kita menghafal 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir untuk terhindar dari fitnah Dajjal? Ya. Jadi kalau tadi kan Al-Kahfi secara keseluruhan, tapi Rasulullah juga ingatkan kita untuk membaca Kahfi ayat 1 sampai 10 itu di awal atau 10 terakhir.
Kenapa? Karena 10 pertama ini, ada kalau dikaitkan dengan Dajjal ya, 10 pertama ini intinya adalah jangan tinggalkan Quran. Minta kepada Allah agar pesan Quran dapat menuntun kehidupan kita. Intinya itu. Jadi bagaimana menghadapi Dajjal? Dajjal itu nggak bisa menggoda orang yang beriman. Makanya tulisannya kafir. Oleh karena itu 10 ayat pertama di Kahfi ini mengingatkan kita untuk melawan Dajjal itu jangan sekali-kali tinggalkan Quran. Jadikan petunjuk Al-Quran itu sebagai pegangan kita dalam menghadapi kehidupan. Itu bisa kita lihat di ayat pertama. Mari kita lihat. Kahfi 1 dan 2. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, Al-Quran. Dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Sebagai bimbingan yang lurus, memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Nah, tutup dengan ayat 10, doa kita berada. Ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Jadi intinya adalah pahami, pelajari pesan-pesan Allah, laksanakan dengan setulus hati. Itu 10 pertama. Hampir sama dengan 10 terakhir. 10 terakhir itu penegasannya adalah jangan syirik. Jangan syirik. Itu. Jadi jangan, pertama tadi disambungannya adalah jangan jadikan ayat-ayat Allah itu main-mainan dan jangan syirik. Mari kita lihat umpamanya melalui ayat 101-nya dulu. 101. Ya. Matanya dalam keadaan tertutup dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku dan adalah mereka tidak sanggup mendengar. Nah itu mas ya, tanda-tanda kuasa mereka, mata mereka tertutup dari melihat kebenaran, dari memperhatikan pesan-pesan Allah. Nah, dan yang kedua mereka syirik. Lanjut. Maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Jadi kalau pertama tadi perhatikan dengan baik pesan Allah dan jadikan dia sebagai pedoman untuk kita menjalani kehidupan, maka di 10 terakhir ini dalam menghadapi Dajjal kita diingatkan jangan sekali-kali berpaling dari petunjuk Al-Quran dan jangan syirik. Nah, seperti ditegaskan di ayat terakhirnya, ayat 110. Katakanlah sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku. Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Nah, itu rahasia dalam menghadapi Dajjal. Makanya Nabi bilang 10 pertama atau 10 terakhir intinya adalah pesan-pesan Kahfi ini setidaknya ambil satu. Nah, itu, jangan syirik atau perhatikan firman Allah. Jadikan ia sebagai pedoman. Kira-kira gitu. Ke arah sana. Kira-kira gitu, Bu. Ya, baik. Selanjutnya barangkali Bapak Ibu yang masih ada yang bertanya, insya Allah kita masih ada waktu. Iya, saya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mana Bu India? Mengkaji kajian kita hari ini, jadi sebenarnya kalau kita mau tidur itu betul-betul harus dipersiapkan ya Ustaz. Maksudnya bukan orang kalau sudah capek melakukan kegiatan sehari terus karena sudah ngantuk tidur mungkin membaca doa-doa yang memang diwajibkan dibaca tapi kadang-kadang belum selesai membacanya kita sudah lelap.
Karena mungkin kita tidur itu tidak kita siapkan, tapi tidur itu karena kita sudah ngantuk. Padahal kalau kita membaca ini tadi, kita harus siapkan karena kita juga harus berpikir bersih, tidak boleh memikirkan hal yang tidak baik karena kemungkinan sebelum membaca doa, kemungkinan kita besok pagi juga belum tentu kita akan kembali, tergantung kepada janji Allah kepada masing-masing umat. Jadi memang benar-benar sebenarnya harus dipersiapkan, jangan nunggu kita ngantuk, tidur, baca doa, belum selesai mungkin sudah mimpi. Kira-kira betul begitu ya Ustadz ya? Ya Bu, cuma aja minimal dari 3 tadi, minimal kita tadi jangan ada niat jahat. Dan untuk doanya karena kita lelah, kalau kita nggak bisa doa prosesi yang ideal, setidaknya bilang aja Bismikallahumma ahya wa amut, cukup Bu, segitu aja. Ya. Jadi itu ada yang tadi yang kita jelaskan pada posisi yang ideal. Seperti sholat juga, sholat itu kan posisi ideal kan seperti biasa. Tapi kalau kita sudah tadi umpamanya pergi atau apa, kita bisa jamak qasar kayak kira gitu. Oleh karena itu, kalau posisi kita yang santai, ya itu lakukan proses yang tadi. Jangan pelak nanti sebelum tidur ngobrol ke sana-sana, akhirnya rencana yang jahat-jahat, jangan gitu itu maksudnya. Tapi kalau posisi sudah lelah Bu, setidaknya bilang aja Bismikallahumma ahya wa amut, nggak apa-apa. Jadi itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan sedikit Pak, pertanyaan sedikit. Sebelum tidur ada yang menyarankan untuk membaca surat Al-Mulk, Pak. Itu Bu, bagus sekali Bu. Bagus sekali Bu. Jadi setiap malam kata Nabi baca Al-Mulk. Itu maka kita katakan kalau posisi yang tadi kita memungkinkan itu bagus sekali. Nanti biasakan membaca Al-Mulk, makanya nggak panjang-panjang Al-Mulk itu cuma 30 ayat. Biasanya itu Bu, kalau dapat dihafal. Itu bagus sekali. Nabi katakan bahwa Al-Mulk itu akan menjadi penjaga saat kita telah meninggalkan dunia ini. Dia menjaga kita Bu. Dalam perjalanan dia penjaga. Baca baik-baik Al-Mulk itu. Setiap malam Nabi anjurkan malah. Betul itu Bu. Makasih Pak. Ya. Baik, ada lagi Ibu, Bapak? Kalau masih ada waktu dan nggak ada yang bertanya, saya Pak Didi, baik Pak Didi, apa lagi Mas? Ya nggak apa ya. Jadi gini, tadi kan disebutkan bahwa harta sebagai perhiasan dunia. Kemudian saya hubungkan dengan Al-Kahfi ayat 28. Saya bacakan ya, Pak Ustadz. Iya Bu, iya Bu, iya Pak. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi hari dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dan mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya yang sudah melewati batas. Jadi inti dari ayat ini kan sebetulnya kita diminta teguh untuk beriman dalam keadaan apapun ya. Iya, betul. Tapi kan kadang-kadang sulit. Ya, biasanya ya kita akan lebih katakanlah mendekat dan sebagainya itu dikala ada kesusahan dan sebagainya ya. Padahal kan ini sebetulnya ya ya dalam keadaan suka pun juga sebetulnya kita harus teguh beriman ya. Iya. Gimana Pak Ustadz? Kiatnya misalnya tadi jangan sampai kita itu ya istilahnya lengah lah pada saat kita itu mendapatkan nikmat dan sebagainya. Monggo Pak Ustadz. Iya. Sebenarnya Kahfi itu pakai sering saya bacakan doanya itu dia. Jadi hayati doa surah Al-Kahfi karena mereka itu doa itu dipanjatkan mereka ketika mereka dalam keadaan tergencet. Mereka diusir itu, dikejar, diusir. Mereka dalam keadaan tadi yang tidak nyaman, Ashabul Kahfi. Mereka berdoa yang sering saya bacakan sebelum kita buka pengajian. Baca itu, baca pelan-pelan, hayati baik-baik. Surat Al-Kahfi ayat 10. Ayat 10. Allahumma. Rabbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Enggak, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu dia. Jadi kita minta apapun yang kita dapatkan itu rahmat dari Allah.
dan kita minta dibimbing bagaimana kita menggunakan rahmat itu. Karena kesusahan juga suatu anugerah sebenarnya. Sebagaimana kelimpahan suatu anugerah yang kita minta pada Allah agar lurus kita dalam menghadapinya. Nah, jadi Pak, doa aja itu Pak Didi. Baca coba terjemahannya. Idza wal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu minta pada Allah, bagaimana ya Allah aku bersikap. Itu kita minta, karena Allah akan mengajar kita. Ya, baik. Bisa aja terjemahnya. Iya, oh, ya, baik. Ya. Saya bacakan ya. Baik. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Gitu ya. Jadi agar kita dituntun bersikap menerima apa itu sebagai suatu rahmah, dan kita diberi petunjuk juga supaya lurus dalam menggunakannya. Gitu Pak, insya Allah itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak Didi. Baik. Memang banyak pertanyaan nih menarik tentang tidur, bagaimana kaifiat tidur dan bagaimana usul tidur. Memang banyak, tapi memang kita juga dibatasi oleh waktu. Iya. Terima kasih banyak Ustadz atas pencerahannya pagi ini. Kami mohon barangkali Ustadz nanti kalau misalnya ada pertanyaan melalui chat kami akan kirimkan ke Ustadz. Mohon insyaallah Ustadz. Sebelum Ustadz undur diri barangkali ada Pak Sahrir. Pak Sahrir ada yang mau disampaikan? Ya, alhamdulillah Pak Dokter, Pak Ustadz dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Terus terang aja kita bersyukur ya. Setiap Jumat pagi ini kita tentunya merasa semakin lama semakin ya lebih berserah diri dan tetap melaksanakan hal-hal yang utama, yaitu membaca Al-Quran secara lebih mendalam ya. Hari ini kita lakukan itu. Dan setiap pengajian yang kita laksanakan, ya ini sudah yang ke-18, rasanya tentunya semakin banyak yang kita ketahui dan yang harus kita lakukan. Jadi sekali lagi, saya hanya ada 3 hal ya untuk masjid ini. Pertama, bahwa membaca Al-Quran ya Ustadz, ya itu kan tugas masjid utamanya adalah mengembangkan. Saya terus terang aja dalam niat saya, itu sering saya katakan bahwa pentingnya pusat studi Al-Quran di masjid ini. Ya, selama ini memang ya tidak lengkap itu. Ya, tadabbur ini kan baru saja. Ya, sekitar ya 5 tahun terakhir ya. Nah, tapi menurut saya juga perlu kita tingkatkan. Yang kedua, sholat ya. Sholat di masjid itu ya sering harus menyiapkan. Ya, subuh ya, pagi subuh ke masjid itu ya. Itu kan luar biasa. Jadi masjid itu punya fungsi luar biasa itu. Jadi bagi pengurus masjid, teman-teman saya ingatkan bahwa ya Anda semua dan termasuk saya ya memiliki suatu tugas yang mulia yang menyediakan wadah untuk orang mendapatkan seluruh alam semesta ini. Bayangin itu ya, semakin besar masjidnya semakin banyak yang dapat kan. Nah, dan doanya insya Allah dikabulkan Allah. Nah, yang ketiga adalah amal soleh. Nah ini saya sampaikan bahwa ini ide teman-teman juga. Pak, bagaimana kalau rekan-rekan tadabbur ini juga kita mengharap ada pos khusus untuk ya sedekahnya, infaknya untuk kegiatan. Ini kita lakukan. Ya, sebenarnya petunjuk Allah ya. Jadi kita kerjasama itu ternyata kita bisa mendapatkan hal yang baik yang perlu kita lakukan. Ya, salah satu kerjasama dengan ACT itu kan mereka kerjasama kita pertama itu saya ingat itu ya idenya adalah bahwa memberikan katakanlah menjual ya barang setengah harga ya 50%. Jadi itu saya tanya gimana caranya? Saya sebagai orang pasar ya, pasar ya 20 lebih ya, bingung saya ini kenapa gitu. Ternyata itu infak itu Pak yang dipakai Pak. Jadi infak itu misalnya kita perlu katakanlah kita menjual sejumlah 20 juta ya 10 juta dibayar oleh para duafa. Jadi memang tetap ditujukan pada duafa. Yang setengahnya adalah infak yang kita kumpulkan. Dan ini sudah berjalan ya. Dan saya mengharapkan ini menjadi satu katakanlah yang harus kita laksanakan terus-menerus. Nah, nawaitunya kalau bisa kenapa nggak tiap
tiap minggu gitu ya. Jadi sekali lagi saya mohon ini halnya jadi berapapun seikhlasnya, tapi seikhlasnya tentunya harus memperhitungkan bahwa kita juga mempunyai suatu tanggung jawab yang besar, yaitu doa kita sudah tercatat terus kalau di masjid kami sekitar 100 gitu ya. Nah, ini ada ide lagi, teman-teman luar biasa ya idenya. Gimana kalau masjid lain juga kita bantu? Ya, ini kan ngomong sih gampang Pak ya. Tapi kembali bahwa tapi saya yakin idenya bagus dan saya selalu menerima baik hal ini, dan sekali kan doa juga Pak ya. Doa itu kan ngajabah kalau kita memang ikhlas. Apalagi rame-rame doanya Pak ya. Jadi ini kan ini ada komunitas Al-Qur'an. Saya mohon doanya kita semua bahwa bagaimana supaya kita bisa langsung jadi sholat tadi di masjid itu yang utama Pak ya, berjamaah itu ya. Yang kedua itu kita harus bina terus. Bahkan terus terang aja saya laporkan Pak Ustadz, kami nggak pernah tidak melakukan sholat jemaah Pak, walaupun waktu itu alhamdulillah nggak main-main itu. Ya, nggak main-main ya. Pada awalnya kan memang orang ketakutan nggak jelas saja. Tapi akhirnya teman-teman mengatakan kita kan lebih takut pada Allah daripada ya keturunan itu manusia. Tapi kita nggak ngomong artinya secara alhamdulillah teman-teman ya berhasil lah artinya melaksanakan tugas pokok kita. Nah itu menjadi sebetulnya kalau saya ngerinya Pak, kalau itu sampai terjadi kita ada nggak sholat sekalipun jemaahnya, itu kan yang utamanya kan ya kita yang ngurus Pak. Iya. Ini amanah ya. Saya terima kasih pada teman-teman ya yang kita amanah. Saya pikir saya ulangi lagi, jadi kita mari sama-sama kita tingkatkan ini kegiatan infak sedekah ini dengan program yang jelas ya, sasarannya bagus dan saya pikir akan mempengaruhi ekonomi. Bahkan sebenarnya kita merencanakan akan dilakukan dengan masjid lain. Jadi kalau saya ngomong dengan Pak Wali Kota yang lalu, sekarang Pak Sekda kan bahwa lebih dari 100 masjid di Jakarta Selatan ya bisa 1000 Pak Sahrir katanya. Bagaimana caranya itu ya. Tapi saya yakin bahwa nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah menghendaki ya. Amin. Kita akan diberikan afala takilun, kita akan punya akal, diberi rahmat ya berpikir. Ya alhamdulillah kita insya Allah bisa Pak dengan artinya dukungan kita semua dan doa kita bersama. Saya pikir itu aja Pak dari kami ya, mudah-mudahan semua bisa tetap mengikuti dan ini bisa diteruskan ya. Demikian dari saya. Mohon maaf, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Sahrir. Ustadz Ilham, barangkali berkenan sebelum ini untuk sedikit memberikan tanggapan. Kebetulan kami di masjid ini terus mencoba melakukan program-program yang terus berkaitan kepada jamaah. Terutama di hari ini kami mengadakan operasi pangan subsidi, yang diharapkan bisa membantu masyarakat. Kita memberikan bahan-bahan pokok ada 7, beras, minyak, gula dan terigu serta Indomie, ada Indomie juga. Dengan jumlah total barang kalau kita beli di pasar biasa atau di Indomaret barangkali itu seharga 100.000 dan kami menjual kepada masyarakat tentunya yang prasejahtera dan duafa terdaftar kami jual dengan harga 50.000. Maka kami butuh bantuannya dari para jamaah dan barangkali kami minta sedikit tanggapan Ustadz dan barangkali berkenaan dengan ini. Silakan Ustadz. Ya terima kasih. Ini itu hal yang baik sekali ya. Dan itu tanda kita abror dan Allah menjanjikan begini di surat 76 ada kata-kata begini. Pada surat 76 itu dikatakan begini sebagai tanggapan atas apa yang kita lakukan ini. Saya mengutip surat 76 ya. Itu ayat 8. Saya bacakan Ustadz. Iya. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.
Nah, kita kan programnya tentang pangan dan kepada orang prasejahtera. Nih terusnya. Ayat 9 ya Ustaz? Ya. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah karena kami mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Jadi pesan Allah tetap jaga niat yang tulus. Itu dilakukan karena semata-mata mengharapkan rahmat Allah. Apa yang Allah beri? Lanjut. Sungguh kami takut akan azab Allah pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Tapi Allah katakan apa? 11. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan pada hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Satu lagi terakhir. Dan Dia memberikan balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Jadi memang untuk melakukan hal yang baik ini tentulah tidak mudah, banyak tantangan. Sabarlah dan ikhlaslah. Allah akan catat sebagai amal soleh dan Allah akan berikan keceriaan kepada orang yang melakukannya. Mudah-mudahan program ini selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala dan yang melakukannya yang turut berpartisipasi mendapatkan anugerah Allah berupa keceriaan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama. Undur diri. Mohon doa kita Ustaz untuk sedikit untuk penutup. Baik, mari kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نسألك اللهم ربنا الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah kebaikan seluruhnya, baik yang kami ketahui atau tidak kami ketahui. Hindarkan kami ya Allah dari keburukan seluruhnya, baik yang kami ketahui atau tidak kami ketahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Pak ya. Pamit dulu ya. Ya baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.